Oke, balik lagi bisa ngasih tips-tips yang seru-seru nih. Kali ini pengen ngebagiin sebuah pengertian dari plugins yang akan kita bahas nih berikut ini. Jadi ini tuh plugins yang udah sering banget pasti kalian lihat gitu ya. Kalau yang pakai produknya Waves, pasti kalian akan pakai channel strip ini. Pasti kalian install di komputer kalian. Nah, ini adalah sebuah channel strip dengan nama SSL. SSL itu singkatan dari Solid State Logic. Dia punya dua seri. Seri yang pertama yang ini, yang E-channel. Lalu yang kedua ada yang ini, G-channel. Dari warna udah kelihatan beda ya. Dan ada beberapa fungsi yang berbeda dari yang seri yang satunya. Nah, tapi kali ini gue nggak bahas yang seri G ini, gue mau bahas yang seri E. Karena yang ini sering banget dipakai sama kebanyakan orang. Oke, gue mau kasih tahu historinya dulu. Jadi ini SSL itu tuh sebenarnya adalah sebuah konsol atau mixer gitu ya. Dia ada stereo channel dan ada mono channel gitu. Dia tuh gede banget. Nah, channel strip ini itu adalah part dari satu blok channel yang ada di dalam konsol itu gitu. Jadi nanti gue kasih lihat nih gambarnya. Jadi dia bisa di dalam konsol itu tuh ada blok channel buat yang seri E, ada juga yang buat seri G gitu. Jadi dia dalam satu kesatuan. Nanti kalau misalnya kalian lihat dari konsolnya itu di situ tuh lebih luas tuh. Jadi ada area patch bay-nya, terus ada routing to mix bus-nya. Jadi di sana tuh ada tombol-tombol yang bukan tombol. Di sana tuh ada colokan-colokan yang fungsinya tuh kalian mau ini dikirim ke channel berapa gitu. Jadi itu memang lebih kompleks, tapi kita nggak usah pusingin soal konsolnya dulu. Nanti pelan-pelan kita ke sana. Kalau ada yang mau belajar serius, mungkin one day kita mesti datang langsung ke alatnya, baru kita cobain. Nah, sekarang gue pengen yang familiar dulu, yang sering banget dipakai di softwarenya. Gitu. Oke, jadi kenapa dia dinamain channel strip? Karena dalam satu blok channel strip ini itu ada sectionnya gitu. Nah, di sini ada beberapa section. Pertama, ini dari yang paling atas dulu ya. Ini ada filters, terus ada dynamics di sini gitu. Nah, di area bawah sini itu ada preamp. Di sini ini preamp nih biasanya di sini. Dan di sini ada dua knob harusnya. Jadi ini tuh biasanya buat line input. Nah, yang satu lagi ada warna merah, itu buat microphone input, atau itu yang biasa dipakai buat mikrofon kalau misalnya buat penyanyi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan misalnya kita mau pakai knob yang merah itu buat instrumen, ya bisa juga gitu. Misalnya kita todong gitar gitu ya dari amplifier, terus kita mau masukin ke situ, nah itu kita bisa pakai juga tuh knob yang merah itu di area preamp ini dia. Nah, terus di sebelahnya ini ada EQ. Nah, di sini ada beberapa section juga EQ-nya. Dari bawah sini ada LF nih. LF nih namanya kesingkatan dari low frequency. Jadi ini area low frequency. Terus atasnya LMF. LMF ini low mid frequency. Lalu atasnya lagi ada HMF, high mid frequency. Lalu atasnya ada HF, high frequency. Nah, filters itu sendiri di sini terdiri dari low pass filter. Ini low pass filter. Terus di sini ada high pass filter, HPF. Biasa disebutnya HPF disingkatnya. Ini juga LPF. Oke. Oh ya, di sini ada bell. Nah, ini yang di bawah ya. Ini low frequency, bellnya untuk merubah bentuk di EQ di low frequency. Jadi kalau misalnya dia nggak dipencet, dia tuh di sini jadi low shelf.
ya. Terus kalau misalnya dipencet, berarti di sini dia jadi curve. Jadi bentuknya yang beda gitu, ya. Nah, terus kalau misalnya yang di high frequency, kan ada bell juga nih. Ya kan? Nah, ini sama. Dia juga kalau pencet dia jadi curve. Kalau dilepas dia jadi high self. Gitu. Kalau di low mid frequency dan di high mid frequency dia udah ada knobnya. Tapi ini frekuensi untuk bentuk curve. Jadi dia tidak ada bentuk shelf, tapi bentuknya di sini curve. Nah, di sini ada knobnya, curve-nya makin tajam, makin kerucut gitu ya. Ini makin melebar. Jadi kayak gundukan gitu, di sini curve-nya gundukan gitu jadi lebar. Kalau ini jadi makin tajam. Itu sama. Itu yang di low mid, ini yang di high mid. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Oh, ada lagi. Ini di Dynamics nih ada kompresor, lalu ada gate juga. Nah, gate ini, ya kalau kalian nggak ngerti ini gate buat apa, itu coba kalian Google ya, atau kalian YouTube, gimana caranya pakai gate dan fungsinya untuk apa. Oke, ini gue singkat aja. Di sini tuh ada beberapa tombol-tombol yang terdiri dari split, bell, ini area EQ ya. Lalu ada bypass, ada dynamic sidechain, nih. Lalu ada bell lagi di bawah. Lalu sebelahnya ada polarity, ini kita masuk ke section yang preamp, gain. Lalu di section yang sebelah sini ada bypass, channel out, ada gate. Lalu di sini ada switch buat fast attack, ini buat kompresor ya. Buat fast attack, slow attack gitu. Nah, terus di bawah ada lagi nih, satu switch lagi nih, switch analog ini umumnya biasanya dipakainya kalau misalnya kalian pengen dapetin feel analog si channel strip SSL ini, itu biasanya ini dinyalain. Impact-nya apa nih, bro? Ke audio kita. Secara gampang sih gue bilang sebenarnya kalau nambahin analog feel kayak gini, paling dia nambah di noise-nya doang ya. Karena biasa kan alat-alat analog gitu kan dia justru selain dia punya warna, ya si SSL ini punya warna juga preampnya. Cuma dia bukan cuma warna, tapi dia ada noise juga yang dihasilkan gitu. Nah, cuma kalau di sini tuh seakan-akan dibikin kayak analog lah gitu. Cuma yang bertambah atau impact yang dapat dari kita switch on ke analog ini, yaitu nambah noise gitu. Makanya kadang-kadang sih gue juga nggak pakai sih gitu. Kalau gue pikir kayak wah udah terlalu banyak proses yang nambahin noise ya, itu biasanya gue offin aja gitu. Oke, gue langsung ke urutannya. Nah, kenapa urutan? Karena channel strip ini itu tiap sectionnya itu bisa berubah urutannya. Setiap gue pencet salah satu tombol yang ada di sini, itu dia akan berubah urutannya. Itu. Nah, mungkin di antara kalian nih buka channel strip ini tuh main ngiku-ngiku aja atau main ngompres-ngompres aja gitu. Padahal kalian nggak tahu itu sebenarnya yang mana yang akan keproses duluan. Misalnya kalian ngiku, terus kalian kompres, ya itu kan nggak mungkin secara otomatis EQ duluan lalu kompres duluan. Karena kan ini kan dalam satu section. Nah, kalian belum menentukan urutannya. Nah, ketika kita udah mau memutuskan, nah baru kita perlu tahu tombol mana yang kita pencet gitu. Nah, kebetulan di sini gue ada diagramnya nih. Nah, ini diagram untuk routingannya si channel strip ini. Nah, ini dari yang atas ya. Jadi kalau misalnya kalian buka software SSL ini di Waves ya, di insert plugins DAW kalian, nah ini tampilannya kan seperti ini. Nah, tampilan default itu dia tuh udah secara otomatis ini sudah dalam bentuk routingan. Nah, routingannya adalah di diagram ini yang kalian bisa lihat, yang paling atas ya. Dimulai dari dynamic, ini ada dynamic section, lalu filter, lalu EQ. Jadi, secara otomatis kalau misalnya kalian lihat dari urutan yang default yang di atas ini, kalau kalian tiba-tiba mau langsung EQ, berarti EQ yang kalian proses itu adalah urutan ke terakhir.
ketiga gitu. Jadi dia itu akan prosesnya kena dynamic dulu, baru filter, baru EQ gitu. Nah, tapi bro, kan kita lagi nggak aktifin kompresornya atau splitnya kita lagi nggak nyalain. Berarti EQ-nya nggak ada masalah dong? Memang benar nggak ada masalah. Tapi once kalian mulai ngompres, itu langsung otomatis urutannya begini, berubah. Gitu. Jadi tanpa kalian mungkin kalian pencet di sini salah satu tombol ya, dia urutannya akan begini, dynamic dulu, ya kompresor dulu, sectionnya dynamic dulu, lalu filter, lalu EQ, gitu. Oh gitu bro, nah kan belum nangkep nih. Oke, gimana kalau misalnya gue pengen EQ-nya duluan? Oke, nah ini kita udah masuk ke diagram yang di row yang kedua ini ya. Kalau EQ duluan, biasa kan kalian ngebersihin dulu kan. Kalian suka ngebersihin kan, ini low frekuensi gue nggak butuh nih. Nah, kalau misalnya kalian mau benerin dari situ, lalu abis itu baru belusukan EQ di sini, itu yang kalian harus pencet pertama, itu filter. Nah, di filtersnya ini, sebelum kita pencet nih, itu sebenarnya dia bisa aktif. Begini. Ya. Nah, ini bisa terproses, tapi dia urutannya bukan yang pertama jadinya. Gitu. Nah, jadi si split ini kita pencet. Kayak gitu. Nah, nanti urutannya akan menjadi filter sini yang pertama. Ya. Terus kita mau EQ kan? Nah, terus kita langsung bisa proses EQ. Gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen setelah EQ ada kompresornya, kalian harus pencet ini. Channel out nih. Channel out, split, ya kan? Dia kan di sini tulis juga kan? Pencet nih. Set. Nah, ini kalau udah seperti ini, berarti urutannya adalah filters yang pertama, EQ yang kedua, lalu yang paling terakhir adalah dynamics nih, kompresor dan gate. Ini semua urutannya jadi di belakang. Gitu nih, seperti kalian lihat ya di diagram ya. Nih, kayak gini. Lalu, kalau misalnya kita mau, ya udah deh, gue mau dynamic dulu, gitu. Ya udah, kalau mau dynamic dulu, tapi tetap mau HPF-nya, high pass filternya kita nyalain, gitu. Kita proses di sini. Ya udah, channel out-nya matiin, lepas, set. Nah, splitnya tetap nyala. Nah, udah tuh proses deh tuh, high pass filternya atau low pass filternya. Lalu abis itu kalian bisa kompres di sini. Mulai nih ngompres, gitu. Nah, nanti urutannya secara otomatis akan berubah menjadi filters, dynamic, baru yang terakhir ini EQ. Jadi kalau sini nanti kalian ada EQ, nah ini dia akan jadi urutan paling terakhir. Chain-nya akan berubah jadi last chain dia, urutan terakhir. Gitu. Nah, pertanyaan lagi. Lalu ini preamp gain ini bagaimana dengan dia? Nah, preamp gain ini, dia itu secara otomatis, dia tuh mengikuti konsolnya. Jadi dia ini posisinya kalau di konsol tuh dia paling atas, di atas. Setelah routing to mix bus ada tombol-tombolnya di situ. Nah, itu tuh bawahnya langsung preamp ini. Nah, dia nih selalu di urutan yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian melewati routingan tadi, dia udah pasti ada yang pertama. Setelah itu baru routingan yang di diagram ini. Gitu. Ya, jadi jangan ada yang bingung ya. Kalian boleh screenshot atau pause sebentar nih buat lihat, oh pakainya begini sebenarnya. Jadi dari satu channel strip ini tuh kalian sudah bisa menggunakan beberapa jenis processing gitu. Tanpa misalnya di insert ini, misalkan di sini mau EQ doang, terus ini nambahin kompresor lagi. Nah, itu nggak perlu. Di sini bisa langsung sekalian gitu. Yang penting chain-nya, routing chain-nya ini bener gitu. Nah, ini ada satu lagi yang unik juga dan nggak nyangka ternyata ada di sini. Nah, di channel strip SSL ini ada satu tombol namanya Dynamic Sidechain. Nah, ini yang unik nih. Jadi kalau ini kita klik, dia akan mengubah filters EQ dan kompresor di sini menjadi Dynamic EQ. Nah, Dynamic EQ itu apa? Dynamic EQ gini. Sebuah EQ yang memiliki tools dynamic. Jadi di dalamnya itu ada threshold, ada range, yang fungsinya hanya
menekan atau mereduce frekuensi yang kita anggap itu mengganggu. Entah itu di high frekuensi, high mid, low mid, atau di low frekuensi, atau bahkan di area-area yang filter sini. Nanti gue jelasin kalau di sini gimana fungsinya. Kalau misalnya kita nge-EQ kan, misalnya signal masuk gitu ya, misalnya di daerah area high mid kayak gini, kita mau cut, nah dia kan mengubah warna kan dari audio itu ya, signal yang masuk. Kalau gini kan dia secara nggak langsung merubah transient, tapi nggak bikin smooth gitu. Memang dia berkurang harshnya atau tajamnya tuh berkurang, tapi dengan memproses secara dynamic ya, misalnya resonansinya kita tekan dengan kompresor, itu jauh lebih smooth, walaupun ibaratnya dia masih ada tuh high-nya, tapi kita bikin dia nggak terlalu tajam, tapi malah jadi agak sedikit. Kalau kita dengar tuh dia jadi kayak tumpul dikit lah, jadi lebih soft, lebih sopan di kuping kita. Nah itu caranya gimana? Biasanya kalau di EQ seperti Pro Q3 Five Filter ini, dia nih punya fasilitas dynamic EQ. Jadi setiap bandwidth-nya nih, dia punya fasilitas dynamic EQ. Jadi kita bisa cek di sini nih. Nah ini pas di sini dia ngasih tahu ada dynamic range. Kita bisa ke bawah. Nah range-nya bisa turun ke bawah, bisa ke atas. Itu artinya kita lagi milih range yang mau kita kompres resonansinya. Gitu. Nah, terus di sini ada tombol lagi, set, tombol auto, kita pencet tombol autonya. Nah, ini akan ngeluarin satu kayak fader gitu, fader threshold. Ini untuk menentukan kita mau ngompres dia di berapa dB waktu signal masuk. Gitu. Ini kira-kira kalau dicontohin kayak gini bunyinya. There's none like you. None beside you, there's none like you. Nah, itu di range segini, itu tadi yang ada kayak gundukan turun gitu, itu dari hasil threshold yang kita pilih berapa desibel. Nah, nanti dia jadi neken di situ. Kita geser lagi sedikit sini, kayaknya lebih tajam di sebelah sini. There's none like you. There's none like you. Nah, kalau misalnya kita nggak aktifin, there's none like you. High-nya akan cenderung lebih nongol. There's none like you. Tapi kalau misalnya kita aktifin dynamic EQ-nya, there's none like you. Nah, dia jadi lebih sopan. Kurang lebih di sini tuh kayak pas dia ngomong S tuh jadi kayak reduce gitu. Jadi dia tetap ada, tapi rada tumpul dikit supaya dia nggak nyakitin gitu. Bisa juga dengan pakai de-esser. Cuman de-esser tuh dia ngasih warna yang berbeda aja untuk si balance vokal gitu. Nah makanya kadang-kadang nggak selalu works dengan de-esser, makanya kita pakai dynamic EQ. Nah ini bentuk parametriknya di Five Filter. Nah tapi kalau bentuk secara channel strip, nah kita balik lagi nih ke SSL. Kalau di sini itu tadi dengan range dan kompresor yang tadi itu kan tidak ada visualnya ya, tidak ada analyzernya. Jadi kira-kira kurang lebih kita ngaturnya dari knop-knop ini gitu. Nah, di sini ada knop-knop gain yang tadinya untuk memboost frekuensi dan meng-cut, ya kan? Nah, kurang lebih ya sama dengan di sini tadi nih. Ini kan buat boost dan buat cut gitu. Nah, tapi kalau kita aktifkan dynamic sidechain-nya ini semua gain untuk boost dan cut ini, dia fungsinya berubah menjadi range. Gitu. Jadi kalau ini diangkat, justru range-nya malah turun. Bentuknya malah seperti ini, turun. Kalau secara visualnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia makin ke kiri, dia malah jadi normal. Kalau ke nol jadi normal, kalau ke kiri itu makin naik lah. Gitu. Nah, cuma fungsinya di sini kan kita mau jadiin dia tuh buat ngeberesin gitu ya, untuk ngeberesin frekuensi yang kita nggak mau. Berarti di sini kita turunin gitu. Nah, kalau di beberapa
bandwidth, ini kan ada tombol-tombol berbeda kayak misalnya ada bell di sini. Kalau bell kan seperti yang kita tahu ini bentuknya kan jadi curve. Nah, kalau jadi curve berarti dia akan jadi seperti ini nih bentuknya. Nah, cuman kalau kita lepas kan dia jadi high shelf, ya kan? Nah, high shelf itu berarti akan berbeda lagi. Nah, kalau section yang di bawah kan jelas seperti high mid ya, dia hanya bell curve-nya seperti ini kan jelas ya, dia jadi makin tajam atau makin lebar, begitu juga di low mid frekuensi. Nah, di low frekuensi sama kayak di high frekuensi, ketika bell-nya kita nggak pencet, dia akan jadi low shelf, gitu. Jadi, akan berbeda gitu hasilnya. Nah, dalam kasus ini kita masalah di high frequency. So, kita akan kita akan coba kasih impact via SSL channel strip ini. Kita coba dengerin ya hasilnya. There's none like you. Kalian bisa lihat nih indikator kompresornya nyala. There's none like you. None beside you. Nah, high frequency jadi lebih smooth. Kita bisa ikutin dari yang di sini tadi sekitar 7 kilo. Berarti kita bisa ke sini kurang lebih. Lalu kita proses. There's none like you. Nah, None beside you. kalau kita matiin, kita bypass. There's none like. Sorry. There's none like you. Nah, jadi lebih tajam ya. Tapi kalau kayak gini jadi lebih sopan. There's none like you. None. Nah, tapi itu high shelf. Nah, kalau kita jadiin bell, There's none like you. ujung-ujung sekitar kayak 10 kilo sampai atas tuh masih ada tipis-tipis gitu. Karena kan dia nggak lebar. Kalau high shelf kan lebar banget kan. Cut high-nya kan banyak banget gitu. Informasi high yang di reduce. Nah, kalau dengan bell tuh dia lebih curve gitu, lebih sempit biasanya. Gitu. Itu sama juga dengan yang di bawah ini. Misalnya kita mau beresin di sini. There's none like you. None beside you. There's none like you. None beside you. There's none like you. Kedengeran ya bedanya ya. Nah, terus kalau yang ini gimana nih bro? Yang filters yang di atas, low pass filter dan high pass filter ini. Nah, kalau ini itu kalau kita pencet nih splitnya, itu dia akan milih mid frekuensi untuk dipertahankan. Jadi konsepnya ini seperti kayak kita mau motong high cut gitu, low pass filter, tapi justru bukan low pass filternya yang kita potong, tapi dia ngasih jalan ke mid-nya gitu. Makanya kalau kita kayak begini nih, There's none like you. None beside you. There's none like you. None beside you. There's none like you. dia jadi nge-mid kan suaranya. Karena dia membiarkan mid-nya nongol, tapi ujungnya dibersihin. High-nya yang dia mau tonjolin, tapi lebih smooth gitu. Jadi fungsinya beda ya. Pokoknya perlu diketahui nih, There's none like you. ini tuh beda fungsinya dengan yang ini gitu. Tapi tetap sama-sama untuk dynamic EQ gitu. Kalau ini sih gue jarang banget ya pakai. Gue selalu pakainya biasanya yang ini doang sih. Yang EQ section biasa aja, filtersnya nggak gue pakai malahan. Gitu. Jadi hanya cukup dengan satu channel strip ini kita bisa melakukan banyak sekali processing. Kira-kira kayak gitu. So, itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tolong isi di komen bawah. Atau kalau kalian pengen gua bahas lagi plugins-plugins yang lain, atau kalian request plugins apa mau dibahas, please tolong taruh di komen. Nanti komen terbanyak mau bahas plugin apa, gua akan bikin videonya. Oke guys, thank you. God bless.